Om Swastiastu, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam channel Sang Nyoman Bambang Kusumajaya. Nah, video kali ini akan menyajikan tentang pendalaman materi tema 2 subtema 3 kelas 6 SD. Untuk lebih lanjut, kita buka layar lebar. Pendalaman materi tema 2 subtema 3 untuk kelas 6 SD, tentunya kita akan banyak menemukan materi-materi penting yang perlu disimak dengan baik-baik sampai video ini selesai. Tema 2 persatuan dalam perbedaan. Di sini akan kita pelajari bagaimana persatuan itu dalam perbedaan di subtema 3. Nah, subtema 3 kita akan membahas bersatu kita teguh. Nah, jadi ada kunci yang perlu kita pahami, apa itu tujuan bersatu, apa itu teguh ya. Jadi subtema 3 bersatu kita teguh. Dalam pembelajaran pertama kita akan menemukan muatan bahasa Indonesia, yaitu kita akan mempelajari bagaimana kita mengenal kata baku dan tidak baku. Informasi yang terdapat dalam suatu teks sebaiknya ditulis dengan menggunakan kata baku. Jadi di sini kita diwajibkan di dalam kita membuat suatu laporan apapun yang sifatnya resmi kepada atasan maupun kepada bawahan, ini harus menggunakan kata baku agar tidak terjadi salah paham ya, agar tidak terjadi salah paham. Nah, apa itu kata baku? Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan PUEBI, artinya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, di sini kita akan menemukan contoh-contoh kata baku dan tidak baku. Nah, manakah yang termasuk kata baku? Nah, di sini kita belajar mencoba mengidentifikasi mana baku dan tidak baku. Ada dua kata aktivitas memakai P rumput dengan aktivitas memakai F. Tentunya kita harus melihat manakah yang baku. Tentunya yang baku adalah aktivitas pakai P rumput, bukan F. Aktivitas, bukan aktivitas ya. Kemudian amfibi dengan kata PHIB, jadi PH ada kata P dan H, amfibi. Tentunya yang baku adalah amfibi pakai F, amfibi. Kemudian besok dengan esok. Nah, besok ini dah resmi dia, jadi resmi merupakan kata baku. Sedangkan esok itu seperti kata gaul dia, artinya kata campuran kemelayu-melayuan ya. Kemudian cabai dengan cabai. Ini cabai inilah yang baku, sedangkan cabai tidak. Kemudian jadwal, yang baku jadwal. Kemudian ada komoditas, komoditi, yang baku adalah komoditas. Kemudian ada teknologi, yang baku adalah teknologi pakai K, teknologi. Kemudian negeri dengan negeri, yang bakulah negeri. Nah, itulah contoh-contoh kata baku yang perlu kita pahami lebih lanjut. Namun kata baku banyak sekali ada di beberapa kamus ya. Silakan anak-anak mencoba mencari kata baku yang lain di dalam buku kamus untuk menambah khasanah kosakata anak-anak di dalam diri sendiri ya. Di dalam pembelajaran pertama ini kita juga akan menemukan muatan IPA. Nah, muatan IPA ini menyangkut tentang manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungannya ya. Jadi kita akan melihat sisi baik manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Lidah buaya memiliki habitat di darat dan mampu bertahan di lingkungan kering. Nah, lidah buaya habitatnya di darat, mampu bertahan di lingkungan kering. Lidah buaya ini dapat menyerap polusi udara di sekitarnya. Ini gunanya dari pohon lidah buaya, dapat menyerap polusi udara di sekitarnya. Daging lidah buaya sering dimanfaatkan oleh manusia seperti penyembuhan luka luar. Nah, ini untuk yang lecet-lecet agar normal kembali ya. Nah, ini contoh tanaman bakau. Tanaman bakau inilah merupakan tanaman yang mampu menahan abrasi air laut. Guna dari tanaman bakau ini adalah untuk menahan abrasi air laut sehingga tidak terjadi pengikisan pantai terhadap air laut. Nah, jadi pohon bakau ini sengaja ditanam, direboisasi di sekitar tepi pantai untuk
menghindari abrasi air laut. Tumbuhan bakau hidup di pantai. Tumbuhan bakau memiliki akar tunjang yang berfungsi menahan tumbukan dari terjangan ombak ya. Jadi ada menahan tumbuhan dari terjangan ombak. Jadi ada manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Cacing menghasilkan kotoran dapat membuat tanah menjadi subur. Gerakan cacing di dalam tanah juga membuat tanah berpori. Tanah yang berpori membuat tanah mampu menyerap air dan nutrisi sehingga tanaman hidup di tanah tersebut menjadi subur. Jadi ada gunanya kita melihat ada gunanya juga kita menemukan cacing di dalam tanah, yaitu jadi cacing berguna untuk menghasilkan kotoran yang dapat membuat tanah menjadi subur. Dan gerakan cacing juga dapat membuat pori-pori di tanah sehingga penyerapan air dan nutrisi udara pun lebih lancar ke dalam tanah. Kemudian di sini kita akan menemukan binatang domba ya. Domba berbulu tebal. Jadi guna binatang domba ini adalah untuk diambil dagingnya dan juga diambil bulunya untuk dijadikan pakaian sebagai pelindung dari panas dan hujan. Domba merupakan hewan yang memiliki ciri khusus berupa rambut tebal berfungsi untuk menghangat tubuh saat suhu di lingkungannya rendah. Rambut domba dimanfaatkan manusia sebagai bahan pembuat kain wol. Di dalam pembelajaran pertama juga kita akan belajar tentang muatan IPS. Nah, muatan IPS ini kita akan belajar tentang manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Setelah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Pendidikan yang layak bagi semua golongan merupakan salah satu tujuan dari bangsa Indonesia. Nah, di sini ada gambar Bapak dan ada gambar Ibu guru sedang mengajar di kelas ya, memberikan contoh yang pasti tentang manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Setelah merdeka, perekonomian Indonesia berhasil dikuasai oleh negara. Jadi pemerintah mulai memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Nah, di sini ada jadi pemerintah ya secara sah membuka pasar sehingga orang itu bisa berjualan dan berbelanja. Jadi kita sudah yang namanya merdeka dan bisa mengatur negara kita sendiri baik dari perekonomian, politik dan lain sebagainya. Setelah merdeka, setiap rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nah, ini di sini kalau kita sudah merdeka, tentunya hak dan kewajiban kita sama ya. Kalau yang petani ingin menanam, berhak menanam, tapi kewajibannya juga tetap ya membayar pajak dari persawahan. Kemudian meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah. Misalnya dengan membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran dan mendukung program pemerintahnya. Di sini juga perlu kita membuka lapangan pekerjaan untuk menghindari terjadinya pengangguran yang melonjak. Pengangguran yang melonjak akan mengakibatkan inflasi bagi negara. Nah, ini perlu kita sikapi ya. Makanya di sini diharapkan semua siswa sedini mungkin belajar lebih giat agar kita mempunyai skill atau kemampuan yang bisa untuk mendukung program pemerintah dalam membangun kemerdekaan ini ya. Nah, kita akan menginjak pembelajaran kedua, yaitu tentang menjelaskan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini kita akan belajar tentang muatan PPKN, tentang menjelaskan manfaat persatuan dan kesatuan bagi kehidupan negara NKRI. Sejarah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia berhasil meraih kemerdekaan karena adanya persatuan dan kesatuan. Manfaat persatuan dan kesatuan bagi negara kesatuan Republik Indonesia adalah: 1. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat. Bangsa yang kuat dan maju karena didukung oleh penduduknya yang memang sudah mau berubah dan belajar kembali agar menjadi anak yang pintar ya. Di sini perlu peran serta orang tua di dalam mendidik anaknya agar mau belajar lebih lanjut. Nah, di sini kalau anak-anak tidak mau mengikuti orang tua, tentunya generasi bangsa kita akan hancur. Nah, di sini perlu anak-anak belajar lebih giat. Manfaat persatuan dan kesatuan bagi negara kesatuan Republik Indonesia adalah bangsa menjadi bangsa yang kuat. Nah, dengan kita bersatu dan menyatukan visi dan misi kita, negara kita menjadi kuat dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi berbeda-beda tapi tetap satu jua ya.
Pembangunan nasional akan berjalan dengan lancar dan aman, jalan cepat kalau kita bersatu. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai secara adil dan seimbang. Bangsa Indonesia terhindar dari perselisihan. Nah, di sini kalau kita sudah bersatu dan menyatukan diri dalam visi dan misi, tentunya kita terhindar dari segala perselisihan. Kemudian ada persaudaraan antar warga negara terjalin semakin erat. Nah, di sini ya perlunya ya. Di dalam pembelajaran kedua kita akan menginjak tentang muatan SBDP, yaitu seni budaya dan prakarya. Di sini kita mempelajari tentang pola lantai dan gerakan tari merak. Tari merak merupakan tarian daerah yang berasal dari Jawa Barat. Tari merak merupakan tarian daerah yang berasal dari Jawa Barat. Tari merak merupakan tarian daerah berasal dari Jawa Barat. Nah, ada tari merak. Kalau di Bali juga ada tari manuk lawu ya, hampir sejenis burung ya. Ada tari Garuda, ada tari Kijang Kencana dan sebagainya. Nah, gerakan dalam tari merak termasuk gerakan tari klasik, yaitu gerakan tari yang menirukan kegiatan manusia atau hewan terpilih menjadi pola-pola gerakan. Tari merak biasanya diperagakan secara berkelompok. Perhatikan beberapa gerakan dan pola lantai dalam tari merak berikut. Gerakan pertama, pola lantai horizontal, yaitu penari melakukan formasi bentuk garis lurus ke samping dia. Nah, ini namanya pola lantai horizontal. Kalau gerak vertikal maju mundur ya. Kemudian ada pola lantai garis lurus diagonal saling berhadapan. Jadi membentuk sebuah lingkaran ya. Kemudian pola lantai garis lurus diagonal saling berlawanan. Nah, ini berhadapan ya. Kemudian ada pola lantai garis melingkar, penari melakukan gerakan secara melingkar dan menghadap ke arah luar. Nah, kita sekarang lanjut ke pembelajaran 3. Pembelajaran ketiga yaitu pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Di sini kita akan belajar tentang muatan IPA. Jadi kita bagaimana langkah kita melestarikan tumbuhan dan hewan yang ada di lingkungan hidupnya. Pelestarian tumbuhan berdasarkan lingkungan hidupnya, tumbuhan bunga Padma raksasa ya, bunga Rafflesia yang ada di Sumatera, memiliki mahkota berwarna merah dan mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai untuk mengundang hewan penyerbuk. Rafflesia memerlukan waktu hingga 9 bulan untuk tumbuh dan mekar. Bunga Rafflesia hanya 5-7 hari. Ya, jadi ada di bunga Rafflesia, bunga bangkai raksasa yang ada di Sumatera itu untuk mekarnya dari 5-7 hari. Oleh karena itu peran pemerintah sangat diperlukan dalam pelestarian tumbuhan tersebut. Kemudian pelestarian hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Saat ini ancaman kelangsungan hidup orangutan mencakup berubahnya fungsi hutan. Upaya pelestarian terhadap orangutan pun dilakukan seperti kerjasama WWF Indonesia dengan pemerintah dalam mengembangkan rencana tata ruang ekosistem sebagai upaya pengembalian hutan sebagai habitat orangutan. Sebagian besar orangutan yang selama dilindungi di tempat penangkaran khusus seperti Suaka Marga Satwa ya, atau cagar alam seperti di ujung kulon ada badak bercula satu ya. Kemudian juga ada perlindungan terhadap gajah Sumatera. Gajah Sumatera termasuk hewan langka karena jumlahnya semakin menurun. Faktor penyebabnya antara lain perburuan dan berubahnya fungsi hutan menjadi pemukiman dan perkebunan. Sebagai langkah pencegahan dari kepunahan, pemerintah menetapkan beberapa wilayah sebagai pusat konservasi gajah Sumatera. Nah, jadi binatang gajah juga dikonservasi ya, artinya dilindungi dalam sebuah penangkaran ya. Di dalam pembelajaran ketiga, kita juga akan menemukan muatan bahasa Indonesia di dalamnya, itu tentang menulis informasi penting suatu teks sejarah menggunakan kata baku. Nah, di sini juga penting. Di dalam kita menulis sejarah ya, yaitu kita bercerita tentang sejarah. Salah satu cara menemukan itu dengan menulis informasi tentang sejarah, kita harus menggunakan kata baku. Nah, salah satu cara menemukan informasi teks adalah dengan menggunakan kata tanya. Apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, dan mengapa. Nah, di sini kita perlu juga kita perlu di sini juga menekankan atau mempelajari lebih lanjut tentang penggunaan kata tanya di dalam kalimat tanya. Nah, kalimat tanya ini akan berguna untuk menemukan informasi. Jadi kata tanya ini harus kita pegang sebagai kunci dalam kita membuat kalimat tanya. Jadi kata tanya ada kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana.
Informasi yang sudah ditemukan akan lebih mudah diingat apabila disajikan dalam bentuk diagram dan dituliskan dengan menggunakan kata baku. Nah, jadi kunci dalam semua laporan yang resmi harus menggunakan kata baku. Kemudian pembelajaran keempat, kita akan belajar tentang muatan bahasa Indonesia tentang melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif dan kata baku. Nah, kita sudah mempelajari kemarin kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Nah, tadi udah kata baku ya. Jadi kalimat efektif adalah kalimat yang ditulis dengan memperhatikan kaidah bahasa Indonesia. Kalimat efektif dapat ditulis dengan berpedoman pada PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dalam menulis kalimat efektif, kamu harus menggunakan kata baku. Kita sudah mengenal kata baku ya. Dan masih banyak kata baku yang perlu kita baca atau kita pelajari sebagai bahan atau referensi kita dalam membuat suatu laporan. Pembelajaran keempat yaitu pentingnya persatuan dan kesatuan demi kesejahteraan rakyat. Nah, di sini kita perlu menekankan persatuan dan kesatuan di segala bidang untuk kesejahteraan rakyat. Nah, di sini merupakan muatan PPKN. Jadi, untuk mencapai persatuan dan kesatuan kita perlu memiliki sikap peduli, rela berkorban, mendahulukan kepentingan bersama, dan toleransi. Nah, di sini pentingnya persatuan dan kesatuan. Contoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan yaitu mencintai dan menggunakan produk Indonesia. Nah, di sini banyak kita lihat ya produk-produk luar negeri yang bertebaran di pasar swalayan maupun pasar tradisional. Di sini kita perlu menguji kredibilitas kita sebagai produk asli Indonesia. Kita harus bisa menggunakan produk-produk dari dalam negeri, produk Indonesia ya. Seperti kita juga udah mulai menggunakan produk Indonesia asli ya, itu dengan menggunakan kain dek atau kain batik asli buatan Indonesia sebagai bahan baku untuk baju. Jadi contoh penerapan nilai persatuan kesatuan itu mencintai menggunakan produk Indonesia, rajin belajar untuk membangun bangsa, mempererat kerjasama. Nah, sini perlu kita kerjasama dalam segala usaha, segala bidang. Kemudian lanjut dengan pembelajaran kelima, upaya meningkatkan kesejahteraan dari masa awal kemerdekaan. Nah, di sini kita akan menginjak muatan IPS. Kebijakan uang Republik Indonesia ORI pada 1 Oktober 1946, yaitu pada tanggal 1 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan larangan menggunakan mata uang NIKA dan diganti dengan menggunakan ORI sebagai alat pembayaran yang resmi di Indonesia. Nah, penulisan ORI uang pada zaman dulu dengan kata OE aeng, jadi uang. Karena ini masih menggunakan bukan EYD ya. Jangan panopesian digunakan. Nah, Komprehensif Ekonomi pada tahun 1946, Menteri Kemakmuran Darmawan Jadi pada tahun 1946, Menteri Kemakmuran Darmawan Mangunkusumo mengundang para kepala daerah di Pulau Jawa untuk mengadakan komprehensif ekonomi. Jadi komprehensif ekonomi ya. Pinjaman nasional, pemerintah mendirikan bank tabungan pos. Program ini bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi kepentingan perjuangan dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Indonesia. Nah, di sini kita perlu menyikapi tentang kebijakan ekonomi dan kebijakan apa yang dikeluarkan pemerintah. Kita harus bijak menerima. Artinya kita harus mampu menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dari pemerintah agar semua dapat tercapai ya. Nah, seperti yang dulu ya pada tanggal 1 Oktober 1946 ya. Dulu kita menggunakan mata uang NIKA, namun dengan kemampuan bangsa kita ya, pada tanggal 1 Oktober 1946 pemerintah mengeluarkan larangan menggunakan uang NIKA ya. Jadi kita punya uang resmi namanya ORI ya. Uang Republik Indonesia ORI. Kemudian pada tahun yang sama 1946 Menteri Kemakmuran Darmawan juga mengundang para kepala daerah di Pulau Jawa untuk mengadakan komprehensif ekonomi.
ya baru. Kemudian pinjaman nasional, yaitu mendirikan bank tabungan pos. Nah, di sini pada tahun yang sama juga mendirikan bank tabungan pos. Ya. Jadi bank yang ditabungan yang dikelola oleh pos. Kemudian upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan, yaitu Badan Perancang Ekonomi Planning Board. Pada tahun 1947, Kementerian Kemakmuran AK Gani mengusulkan pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi. Program rencana ini meliputi menasionalkan bangunan umum, perkebunan, industri menjadi milik negara, serta penyitaan perusahaan milik Jepang sebagai ganti rugi terhadap Indonesia. Nah, ini kita berpikir ke depan, itu dengan membentuk Badan Perancang Ekonomi Planning Board sebagai upaya untuk menuju kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kemudian rencana Kasimo. Menteri Urusan Bahan Pangan IJ Kasimo menyusun sebuah program yang disebut dengan rencana Kasimo. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan produksi pangan. Kemudian pembelajaran kelima, kita akan menemukan muatan SBDP kembali, yaitu seni budaya dan prakarya, itu tentang mempraktek gerak dan pola tari merak. Ayo kita praktekkan tari merak. Nah, di sini kita yang pertama untuk tari merak mengangkat kedua tangan, kemudian menurunkan dua tangan. Yang ketiga mengaturkan tangan dan kaki, kemudian menggerakkan tangan ke atas dan ke bawah, menggerakkan tangan kiri ke atas dan ke bawah. Nah, ini gerakan tari merak sebenarnya. Ini bisa dipraktekkan lebih lanjut kalau kita sudah tatap muka. Pembelajaran ke-6, kita akan menginjak tentang muatan PKN lagi, PPKN-nya. Itu mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan. Berikut cara-cara untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan, yaitu 1. Nah, ini cara kita mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan. Caranya itu menjaga keharmonisan antar suku, bangsa, dan agama. Ini kita harus mengurangi adanya bentrokan fisik maupun bentrokan tidak fisik ya. Jadi kita harus harmonis dalam suatu negara ya. Kemudian meningkatkan semangat kekeluargaan, gotong royong. Kita harus memang kita bijak dalam suatu kerja atau kegiatan. Kita perlu juga sifatnya kekeluargaan, itu bergotong royong agar kegiatan itu cepat selesai. Kemudian memperluas pergaulan dengan orang yang berlainan suku, bangsa, dan agama. Nah, di sini kita perlu tidak membeda-bedakan kita mengadakan kerjasama baik ekonomi maupun budaya terhadap suku bangsa yang lain. Nah, contoh, jadi ya suku Bali dengan suku Jawa dia bersama membentuk suatu formasi tarian apa ya. Jadi bisa kita menyatukan diri lewat budaya. Kemudian meningkatkan pendidikan masyarakat. Nah, di sini perlu peran serta pemerintah untuk memberantas buta huruf, ya, buta aksara. Itu dengan adanya yang tidak tamat SD, dia akan mengadakan sekolah paket A yang tidak sampai SMP, dan paket B yang tidak tamat SMA, paket C. Nah, nanti yang paket C pun diberikan kemudahan untuk bisa kuliah jika dia nilainya mencukupi atau menjangkau perguruan tinggi, dan ikut juga testing dalam dalam seleksi mahasiswa baru ya. Kemudian tidak mudah terpancing oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah. Nah, di sini kita harus kuat iman. Yang namanya pihak ketiga pasti akan menghancurkan, tidak akan menguntungkan. Di sinilah perlu kita menyikapi pihak ketiga di dalam kehidupan bangsa dan negara kita. Meningkatkan rasa peduli sosial. Nah, di sini kita perlu menyumbang ya. Ya, jangan kita terlalu ketat dengan uang. Ya, kita perlu menyumbang. Kita harus peduli dengan sosial di sekitar kita ya. Kemudian melakukan pemerataan pembangunan hingga ke seluruh pelosok negeri. Nah, di sini contoh sudah terjadi pemerataan pembangunan di pelosok negeri. Contohnya Presiden Jokowi membangun infrastruktur baru di Pulau Irian Jaya, itu karena dari dulu tidak terjamah oleh jalan aspal, padahal dia termasuk provinsi yang paling kaya dan menghasilkan banyak keuntungan bagi kas negara ya. Kemudian meningkatkan semangat kekeluargaan dengan cara, nah ini gotong royong dan membantu menyumbang barang-barang yang tidak terpakai seperti ini ya. Ada yang menyumbang buku, ada baju atau mungkin mainan dalam kotak ini ya, untuk yang tidak punya mainan ya, yang memang membutuhkan bantuan tersebut.
Di dalam pembelajaran ke-6 pun kita akan menginjak juga atau menemukan juga muatan bahasa. Kembali kita berkutat kepada kata baku dan kata tidak baku dalam teks. Ayo ingat kembali kata baku yang sudah kamu pelajari. Kamu dapat menentukan suatu kata baku dan tidak baku dengan menggunakan kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di sini Kamus Besar Bahasa Indonesia digital pun ada, bisa di-download di Play Store ya. Namanya Kamus KBBI. Yang offline ada, yang berbentuk buku pun ada ya. Nah, demikianlah penjelasan tentang tema 2 subtema 3 persatuan dalam perbedaan. Nah, sampai subtema 3 lah materi tersebut ya. Jadi kurang lebih dalam penyampaian materi mungkin banyak yang tidak paham. Nah, untuk lebih paham bisa ditonton lebih lanjut, mungkin berkali-kali nontonnya, mungkin bisa dipahami. Dan mungkin agak cepat sedikit penyampaian materi berhubung untuk mempersingkat waktu, karena kita sudah ketinggalan jauh dari materi-materi yang ada ya. Nah, ini perlu kita sikapi sebagai guru dan siswa, kita harus bekerja sama di dalam kegiatan PBM ini agar semua bisa berjalan lancar ya. Jadi mohon dukungannya baik dari siswa maupun guru dan orang tua di rumah agar yang namanya pendidikan nasional dapat tercapai. Apapun tujuan pendidikan nasional agar dapat tercapai, kita harus bekerja sama bertiga. Jadi guru, siswa, dan orang tua murid. Dan pemerintah hanya bisa memfasilitasi dalam hal pendanaan ya. Jadi berempat pun kita harus bekerja sama juga. Jadi saling mendukung ya. Nah, disinilah dibuktikan namanya kerjasama untuk mencapai persatuan, untuk mencapai tujuan dari pendidikan nasional. Itu saya dengan